Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfi Farul Imam, NIM 45 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi multidisipliner pragmatik serta teori-teorinya sebagai bentuk pengumpulan tugas ujian tengah semester materi pragmatik. Baik, tanpa berlama-lama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai multidisipliner pragmatik. Yang pertama bisa kita lihat mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya, materi pragmatik adalah tentang bagaimana kita mempelajari dari pembicaraan penutur kepada lawan bicaranya atau mitra tutur, lalu ditafsirkan oleh si penutur tersebut. Jadi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara itu disampaikan secara tahap demi tahap dan kemudian ditafsirkan atau diterjemahkan oleh si pendengar atau pembaca atau yang dinamakan mitra tutur. Baik, itu pengertian dari pragmatik. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri pragmatik. Yang pertama adalah pragmatik dipengaruhi oleh bidang ilmu meliputi linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, filsafat, sosiologi, dan retorika. Kemudian ciri yang kedua adalah pragmatik mempengaruhi perkembangan konseptual bidang ilmu lain. Kemudian kita masuk kepada teori-teori pragmatik. Yang pertama adalah tindak tutur. Teori tindak tutur ini dijelaskan oleh Austin dan Searle. Namun terdapat beberapa perbedaan antara teori Austin dan Searle. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai teori Austin. Teori Austin berdasarkan melihat daripada pembicara, bagaimana pembicara memberikan pesan kepada si penutur. Namun lain dari Searle, bahwasanya tidak tutur berdasarkan pendengar, yaitu bagaimana pendengar merespon pesan yang disampaikan oleh pembicara, yakni bagaimana ia mengira-ngira pesan yang telah disampaikan oleh pembicara tersebut. Itu merupakan teori dari Searle dan Austin. Lalu kemudian Austin menjelaskan ada 3 teori tindak tutur yang merupakan konsep dari tindak tutur itu sendiri. Yang pertama adalah tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lalu kita masuk kepada teori implikasi atau implikatur yang dijelaskan oleh Grace, yakni menyatakan bahwasanya dalam percakapan apa yang dimaksud penutur seringkali melampaui batas yang disampaikan oleh yang diterima oleh si mitra tutur. Dengan kata lain, makna lain atau tambahan ini dapat diimplikasikan atau disimpulkan dan diprediksi berdasarkan konteksnya apa. Itu merupakan teori implikatur. Teori implikatur sendiri memiliki beberapa jenis atau pembahasan. Yang pertama adalah maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan maksim cara. Itu teori implikatur. Kemudian kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori relevansi. Teori relevansi oleh Sepperberg dan Wilson yang membahas tentang prinsip relevansi, yaitu daya terpaan yang tidak hanya pada komunikasi tetapi juga pada bidang kognisi untuk memperoleh informasi yang relevan. Perwujudan karakteristik ekonomis adalah konsekuensi langsung asal-usul kognitif prinsip ini dan mempunyai kapasitas yang baik dalam membentuk ujaran-ujaran yang disumbangkan penutur terhadap komunikasi maupun dalam memengaruhi pendengar. Baik, itu merupakan teori relevansi. Kemudian kita masuk kepada deksis. Deksis adalah kata atau frasa yang dirujukan tidak tetap. Contoh dari deksis adalah deksis waktu, deksis tempat, deksis personal, dan deksis sosial.
Kemudian kita langsung maksud kepada peranggapan. Peranggapan adalah kondisi yang dianggap ada sebelum membuat ujaran, maka diharapkan peranggapan tidak terpengaruh oleh upaya apapun untuk menegaskan keadaan yang diujarkan oleh sebuah ujaran. Jadi, peranggapan memiliki beberapa hal, meliputi peranggapan faktif, leksikal, non-faktif, dan faktual tandingan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton yang sedang menonton, dan bila mana ada kesalahan dari saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya berikan. Bila jauh hidayah, nun wal qalam bima yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.